Yang kami hormatin Ketua DPC Pradi Medan, Kakanda Azwir, Sekretaris DPC Medan, Lai kami, Herman Sahuta Galung, Ketua Dewan Penasehat beserta jajaran, Ketua Komwas beserta jajaran, Ketua Dewan Pakar dan jajaran. Ada juga hadir di sini mungkin PBH Pradi, DPC Pradi Medan dan jajaran. Kemudian nggak lupa juga kepada senior-senior kami dan rekan-rekan kami yang hadir pada hari ini di tempat yang kita cintai ini. Mungkin singkat, kami selaku Ketua Panitia menyampaikan kepada peserta rapat hari ini bahwasanya rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pengurus sebelumnya, yaitu yang telah diadakan pada tanggal 3 Mei 2024 bertempat di kantor DPC Pradi Medan, yang pada saat itu ada 4 agenda. Yang pertama, agenda pertama yaitu kontribusi wajib anggota. Yang kedua, evaluasi kinerja hasil Rakercap yang kemarin udah kita laksanakan, yang diketuai oleh Adinda Ali Piliang kemarin. Yang itu yang kedua. Yang ketiga, dialog interaktif dan pendidikan lanjutan. Habis itu yang keempat, kemarin ada hal-hal yang berkembang. Mungkin pada saat itu rapat tersebut telah ada beberapa keputusan yang diambil oleh pengurus, sehingga mungkin nanti dasar dari rapat pleno ini adalah rapat pengurus tanggal 3 Mei 2024. Mungkin untuk hasilnya nanti itulah kita adakan rapat pleno, dan hasil tersebut akan disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC Pradi Medan nanti. Mungkin itu, saya tidak berpanjang-panjang sebagai panitia rapat pleno ini. Untuk mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan apa yang kita sepakati bersama nanti merupakan yang akan kita pertanggungjawabkan untuk seluruh anggota DPC Pradi Medan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku Ketua Panitia. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pradi MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu yang kami hormati, ini sesuai tingkatan kesenioran dulu ya. Dewan Penasehat, Ketua dan jajarannya, kemudian Dewan Pakar dan jajarannya, kemudian Komisi Pengawas dan jajarannya yang hadir pada hari ini, kemudian ada senior-senior kami, Bang Faisal, Bang Tarigan, dan lain nih, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bahwa dasar kita rapat pleno ini adalah rapat sebelumnya di Gedung Pradi pada 13 Mei ya Pak Sekjen ya. 3 Mei. Ya. Maka di sana diputuskan perlu adanya, awalnya kita mau buat RAC, tapi pengurus lainnya menyatakan cukup pleno dari kepengurusan, semua diundang, kita rapat untuk mengambil keputusan. Tadi sudah disampaikan mungkin agendanya mengenai yang paling penting ya, Bang Haryon, yang paling penting mengenai kontribusi anggota. Nanti waktu ngambil kartu kita mengambil. Ada 2 kategori, ada iuran atau kontribusi wajib dari anggota. Nanti kita putuskan di pleno, karena sudah ada tadi di rapat sebelumnya sudah ada keputusannya, tapi kita plenokan apakah tetap kepada putusan tersebut atau kita rubah sedikit, makin sedikit atau makin banyak ya. Yang kedua tadi sudah disampaikan mengenai adanya kerjasama dengan
universitas yang ada di Sumatera Utara untuk pendidikan lanjutan dan diskusi-diskusi bagi anggota kita yang juga sudah tanya kegiatannya, ya kegiatannya ya sepertinya belum menyentuh terhadap adik-adik kita yang masih muda-muda yang baru jadi advokat. Kalau yang sudah senior nanti kita jadikan sebagai narasumber untuk adik-adik kita ini. Kemudian tadi yang kedua mengenai kalau hal-hal berkembang nanti mungkin sedikit dari Sekjen baru pulang dari Jakarta dari DPN Pradi mungkin bisa menyampaikan informasi apakah Pak Oto mau jadi menteri atau tidak jadi, ya kan? Nah, nanti kita tanya sama rekan kita Mas Saul Tagalung. Kemudian tadi ada satu lagi, Bang Jul. Evaluasi Rakercap. Ini mungkin hampir setiap organisasi setelah Rakercap, rapat kerja, kita ketok program kerjanya, habis itu selesai, ya. Nah, ini maunya kita teman-teman sejawat pengurus juga penasihat boleh membimbing kami ini pengurus supaya sekali-sekali Pak ditanya Pak mana itu yang dikerjakan. Ya mungkin kehadiran juga ini kita karena hujan atau apa. Kemarin di sana di Gedung Pradi nggak muat ya, maka kita buat di sini. Nah, jadi ya Bang Ali sama Bang senior kita yang di sebelah, Bang Mahdi, Bang Fahmi ya. Ya mudah-mudahan ke depan kita semakin karena anggota kita sudah 3.000, mau tambah lagi mungkin besok ini jadi 3.400 ya. Apa kita tolak lagi yang baru ini? Nggak usah lagi di Medan lah, capek kami, ya kan? Udah capek kita Kemudian mungkin nanti dibicarakan hal-hal berkembang. Kemarin kita ada beberapa masukan, itu banyak adik-adik kita sudah kasih jumlah honor yang aneh-aneh, ya kan? Ini susah juga kita. Tapi kita buat aturan yang ketat. Dia baru advokat, baru pengacara, susah ya. Ini Bang Fahmi ini bosnya di Pengadilan Agama. Nah, supaya bekerja sama dengan Bang Boni, bagaimana nih solusinya? Ya, singkat kami, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagimu ya Allah. Engkau pencipta sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Begitu juga dosa-dosa dan kesalahan kami. Engkau maha pengampun. Jika tidak Engkau ampuni kami ya Allah ya Tuhan kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, kami berkumpul di tempat yang bahagia ini dengan hajat
mengadakan rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang Pradi Medan dalam hal membicarakan program kerja kami yang akan kami laksanakan ke depan, ya Allah. Tentunya dalam pelaksanaan rapat ini nanti, ya Allah, kami sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif, kami pastikan, ya Allah, kami sangat mengharap petunjuk-Mu. Engkau lapangkan hati kami, Engkau tunjuki kami, Engkau peluk kami, dan bukakan hati dan pikiran kami dalam pelaksanaan rapat pleno ini, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami nyatakan dibuka dan kami pimpin, nanti dipimpin juga oleh sekretaris. Baik, kepada sekretaris kami persilakan. Iya, mungkin langsung saja ke ininya, ke agendanya. Terima kasih kepada ketua dan para senior semua yang hadir dan rekan-rekan sekalian. Hari inilah hari yang berbahagia di mana kita ingin menyampaikan hasil rapat pleno yang pada saat itu kita laksanakan di kantor Serokan. Sesuai daftar absensinya mungkin beda tipis lah yang hadir sama sekarang sama yang kemarin. Mungkin kemarin banyak yang agak sibuk mungkin ya. Dan untuk melegitimasi rapat pleno pada saat itu, kita adakanlah rapat ini ya, untuk lebih memperkuat hasil rapat itu. Mungkin akan saya bacakan kembali untuk kita diskusikan apa hal-hal yang diputuskan pada saat itu. Pertama, melalui mekanisme atau sebelumnya tentang absen quorumnya kan nggak perlu lagi ya Bang? Enggak lah, kurasa udah kita anggap inilah karena udah dipimpin dengan doa yang luar biasa itu tadi. Ya kan? Nanti mana tahu ada nanya pula ini belum quorum, repot lagi jadinya. Pertama, pada saat tanggal 3 Mei kita memutuskan masalah partisipasi pengambilan kartu anggota. Kartu anggota pada saat itu kita mendiskusikan tentang menentukan angkanya berapa layaknya. Ini berangkat dari banyaknya program yang sudah diusulkan oleh para ketua-ketua bidang, program-program yang memang nggak mungkin berjalan kalau nggak ada sebuah kompensasi lah, aku rasa sebuah perhatian dari organisasi tersebut, sehingga anggaran ini menjadi salah satu penentu kira-kira program itu bisa berjalan apa enggak. Sehingga pada saat itu kita memutuskan rapat khusus untuk pengambilan kartu itu kita putuskan dan diusulkan dari floor itu sebesar Rp800.000. Poin pertama yang kita putuskan. Tapi kita pertanyakan ke floor, kira-kira gimana ini Bang? Poin per poin kah atau kita bacakan keseluruhannya baru kita diskusikan? Karena poin per poin. Oke, usulan dari ketua panitia poin per poin. Untuk biaya kartu nama anggota. Jadi kartu ini memang dari kita, untuk kita, oleh kita. Kita putuskan juga dalam kartu advokat. Iya, kartu advokat. Kartu advokat. Kan ini nanti ada keluar kartu advokat lagi. Oh. Yang aku tambah 5.000 perak pada waktu itu. Mau 5.000, mungkin itu pribadi ya, itu cerita pribadi. Tapi secara sah administrasi kalau tidak salah praktik saya bayar uang 600.000 itu ada. 650. Gitu. Tapi kalau pribadi Bang Ali sama kedekatan sama Bang Asur aku nggak tahu lah. Tidak. Zaman ketua DPC Pradi Bang Charles. Oke, mana tahu Bang Ali. Ya, terima kasih pimpinan sidang, ketua dan Pak Sekjen, dan saudara-saudara sekalian. Kalau saya masukkan jangan besar daripada DPN, karena nanti jadi bumerang bagi kita. Kalau bisa berimbang, bagaimana itu aja. Terima kasih.
Saya rasa sebagai pertimbangan kita dalam mengambil atau menentukan kontribusi wajib, kita juga harus memperhatikan bahwa dalam ADART juga ditentukan kita sebagai anggota wajib membayar iuran sebesar 50.000 ya per bulan selama kartu berlangsung, kan begitu. Kalau kita kalikan 3 kali 12 36 dikali 50.000 itu sekitar 1.800 ya. Jadi kalau menurut pribadi saya, kita juga paham dengan situasi kondisi saat ini. Kalau saya pribadi, mungkin juga teman-teman ada yang lain, kita sepakat dengan 800 atau 8,5. Kenapa? Karena DPC juga membutuhkan biaya. Organisasi juga butuh biaya untuk menjalankan produk organisasi. Kita tidak ingin nanti ketua DPC dan sekretaris semakin kurus, semakin botak, kan begitu. Nah, kalau seperti itu, kita anggota juga akan malu. Itu menurut pribadi saya ya. Terima kasih. Kita ketahui sekarang ini bahwasannya untuk perpanjangan kartu sebesar 750.000 untuk DPN. Nah, jika seandainya untuk DPC untuk pengambilan kartu itu sebesar 800.000, itu sepertinya keberatan lah gitu. Kenapa? Masa ke DPN lebih kecil sementara DPC lebih besar. Satu, yang kedua, apa yang sudah dilakukan Pradi Cabang Medan terhadap anggotanya? Katakanlah umpamanya ada salah satu anggota yang terlibat kasus pidana gitu, ada nggak dilakukan oleh DPC Kali Medan? Yang kedua, umpamanya sekarang kita kan tahu, umpamanya kalau sidang-sidang di Medan, waktu zaman ketua Pak Din Samsudin, ya itu ada kategori umpamanya kasus perdata dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang ke atas itu kasus pidana. Coba adakan audiensi ke ketua PN Medan. Lakukan seperti itu. Umpamanya adalah jangka waktu persidangan itu. Perdata jam sekian jam sekian, pidana jam sekian jam sekian. Jadi itulah umpamanya kita meminta biaya besar. Sementara Pradi belum melakukan apa-apa untuk anggotanya gitu. Terima kasih. Berkenaan dengan biaya kontribusi yang tadi disampaikan oleh Sekjen tadi sebesar 800.000. Dari pertama saya jadi pengacara, waktu saya perpanjangan kartu saya sudah komplain itu. Kenapa saya komplain? Bukan untuk diri saya saja. Kalau kita pribadi-pribadi itu kan kita nggak usah kita cerita itu. Karena ada yang kawan-kawan yang banyak uang, yang sedikit uang, kan bukan itu. Kita kan bicara organ ini. Saya pertama kali sewaktu saya anggota dulu zaman Bang Charles. Saya anggota, saya bilang sama Bang Ajun, pada itu Bang Ajun masih ketua DPC IKADI. Di grup saya bilang, Bang terlalu mahal, tolong abang komplain dan keberatan. Saya bilang, betul Bang Ajun, ini masih ada. Ini Bang Mahadi ada di grup. Saya bilang keberatan saya, tapi tidak direspon. Maka saya ambil tindakan sendiri pada waktu itu. Saya tambahin 5.000 rupiah kalau nggak salah. Berapa tak? 605.000. Enggak, sebelumnya itu tak. Hah? Ya. Saya komplain di situ. Saya bilang sama Intan, Bang, kontribusinya cuma sekian. Enggak, aku belum Bang. Suka hati aku tambahin itu. Dan saya dikomplain sama senior. Tapi nggak apa-apa. Dan kita siap terima kayak gitu-gitu. Kita nggak ada masalah. Kita sayang sama pimpinan kita di DPC Pradi saat ini. Ada Bang Ajun, ada Orman Saudara. Kita sayang itu. Tetapi kita juga jangan sampai kontribusi judulnya apapun itu, kan ini bicara uang. Kontribusi apapun itu judulnya uang. Kita juga bukan bicara pribadi-pribadi kita. Kalau dibilang uang 800.000 itu besar lah. Yang bilang kecil siapa? Kayak kali ada rupanya kalau itu kecil. Kita bukan bilang itu, tapi Bung Isar tadi bilang jangan sampai ketua kurus, jangan sampai sekjen kurus, itu berbola itu gue bilang. Itu bahasa tak baik itu, berorganisasi tak bagus untuk bicara kayak gitu. Organisasi itu nggak gitu berbahasa. Saya mohon maaf, Isar ini kawan saya.
Tapi saya harus tegas-tegasin aja nih hari. Kalau 800 itu terlalu besar. Aku tanya, awak udah kan? Udah berpanjang? Tahun ini 800 besar kecil? Besar. Tanya yang lain, kalau senior yang banyak-banyak duit boleh lah. Yang muda-muda, mana lagi? Kalau aku ditanya, besar. Besar itu. Kita mohon maaf Sekjen, saya bukan mau berseberangan sama Sekjen dan Ketua, tetapi saya sayang sama Sekjen dan Ketua. Tapi kalau ini bicara kebenaran, nggak ada masalah kita bicara apa adanya. Nggak ada masalah saya rasa. Tapi kita mau bilang, tolong dipertimbangkan secara baik dan bijaksana. Baik boleh, tapi tidak bijaksana juga tak bagus. Saya rasa itu kalau dibilang 800.000 ini hari saya keberatan. Karena saya taat. Kartu pradi saya mati 31 Desember 2024 dan saya rasa sama semua. Spare waktu buat ini bulan 5 dan nanti mati bulan 12, ada 6 bulan lebih. 750.000 itu. Kalau kita hitung seluruh Indonesia berapa duit? Kalau kita hitung seluruh Indonesia berapa duit itu Bang? Kan gitu. Besar itu Bang. Besar. Saya juga bilang, ya, kalau aku pribadi nggak ada Bang, bos. Jujur aja, kalau nggak ya boleh lah. Puncok aja sekarang. Saya bilang 800.000 terlalu besar. Mohon kebijaksanaan dari ketua dan sekretaris kalau kita debat-debat terus ini. Secara pribadi apapun keputusannya nanti tolong di-voting aja, apapun kita setuju, tetapi tolonglah dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Mungkin itu kalau nanti kita tanya juga sama yang muda-muda ini, coba kalian bercakap, jangan kau takut. Kalau pengacara takut berhenti. Ya, Bang Ali. Saya rasa itu sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nyatakan besar-besar, tapi kita harus memahami, karena saya juga sering di DPC, biaya operasional untuk DPC setiap bulan itu sekitar 25 sampai dengan 30 juta setiap bulan. Itu biaya baik pembayaran untuk administrasi, operasionalnya dan juga listrik air. Jadi itu harus kita pahami dan uang itu berasal dari DPC. Itu satu, ya. Kedua, kalau dinyatakan besar-besar, tapi kita harus melihat operasional yang akan dikeluarkan. Jadi, saya hanya bertanya kepada abang ada yang di atas, ya, DPC, ketua DPC, 800.000 itu apakah ada souvenirnya? Tadi kan kita tidak ada menyebutkan. Apakah ada souvenirnya? Itu. Kedua, nanti dibicarakan souvenirnya berbentuk apa. Ada alternatif yang harus dibuat. Jika kita tidak mempunyai souvenir, berapa yang harus diberikan kepada orang yang merasa keberatan, merasa kurang, ya. Sebenarnya secara finansial kalau kita harus akui 800 itu dibagi 3 tahun lebih kurang sekitar 30.000 ya. Ya. Yang 55 sampai 1.800. Kalau dia 800 itu sekitar 25.000 ya. 25.000 itu satu bulan. Kalau memang kelompok muda merasa itu adalah memang baru, menjadi pertanyaan 800 itu satu, apakah itu souvenir? Kedua, apakah itu disejajarkan dengan orang yang baru menerima kartu? Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi kalau tidak punya basis berpikir, kita jadi debat seakan-akan kalau tidak setuju anggarannya dinaikin berbeda dengan pengurus. Itu kan seakan-akan. Padahal dia harus ada basis berpikirnya. Jadi anggaran itu ada dua sebenarnya pendekatannya. Pertama, pendekatan dengan rencana. Apa yang akan kita lakukan, maka itu akan berhubungan dengan anggaran. Yang kedua, hasil. Jadi berbasis hasil atau berbasis rencana. Nah, kami pikir pengurus sudah punya, tadi diantarkan oleh ketua dan sekretaris, sudah ada kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh bidang-bidang. Karena itu, pertimbangannya harus menaikkan anggaran. Berarti dia berbasis rencana. Jadi sangat masuk akal untuk menaikkan dari 600
ke 800. Persoalannya adalah ketika ini ditanyakan ke forum, ke floor, pasti akan berbeda-beda pendapatnya, kan begitu. Nah, tapi apapun seperti yang dibilang Bang Ali tadi, apapun keputusan itu harus kita hormati. Jadi soal besar kecil itu relatif. Tapi yang mau saya sampaikan bahwa kenaikan tadi sudah ada basisnya, ada rencana yang akan dilakukan. Nah, saya pikir inilah saatnya, titiknya, waktunya kita hormati organisasi. Besar kecil itu relatif, kita upayakan bersama-sama. Tapi ini saatnya kita hormati. Tadi ada pernyataan-pernyataan, apa sih yang sudah dilakukan organisasi? Apa yang sudah dikerjakan organisasi untuk advokat ini, kan begitu. Itulah tugas kita. Apa yang mau kita lakukan untuk organisasi ini? Apa yang mau kita lakukan untuk advokat-advokat yang lain? Itu tugas kita. Gitu. Jadi jangan seakan-akan kita protes tapi terpercik ke muka sendiri. Kalau merasa belum ada yang kita lakukan, yang dilakukan organisasi kepada kita, ini saatnya titik baliknya. Jadi kami menghargai kenaikan-kenaikan seperti itu, tapi dengan syarat bahwa ini saatnya titik balik, kita hormati organisasi ini, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk organisasi ini, perbaikan sistem-sistem seperti misalnya katakanlah waktu-waktu di peradilan, bagaimana teman-teman kalau punya masalah hukum, teman-teman sesama advokat, advokat dengan klien, advokat dengan advokat, advokat dengan organisasi, jangan sampai ini semua terabaikan. Jadi ini saatnya kenaikan iuran itu diikuti dengan keseriusan kita, titik balik kita menghormati, menghargai organisasi ini. Karena tadi ketua juga mengantar, itu suatu kepedihan juga sebenarnya bagaimana murahnya advokat ini sekarang di negara kita ini, bagaimana menjamurnya, kita tidak mengerti lagi basis rekrutmennya seperti apa. Nah, ini saatnya saya pikir 800.000, kalau ada yang kesulitan kita harus maklumi, diikuti dengan alasan-alasan yang benar. Saya pikir kita semua tidak akan memaksa itu untuk membayar. Semua masih bisa subsidi silang, kan? Ketua Ajwir masih bisa bantu 5 atau 10 orang mungkin yang nggak bisa, yang benar-benar tidak mampu. Kita nggak mungkin menafikan itu. Ada pasti yang nggak mampu, kan begitu. Nah, tapi tidak menghalangi bagi yang lain mampu. Karena itu 800.000 sangat masuk akal. Kami tadi hitung-hitung kalau 30.000 satu bulan, iuran sampah di kantor kita masing-masing aja udah kadang-kadang udah mahal juga. Nah, saya pikir sangat masuk akal, make sense, tapi diikuti dengan rencana yang baik, kita kerjakan dengan baik. Dan rapat pleno kita hari ini juga sangat terhormat, di tempat yang terhormat ini, dipimpin oleh pengurus, kita dihidangi makanan minuman. Ya, saya pikir ini cara-cara menghormati organisasi ini. Kedepannya juga seperti ini, kita serius, rencana kita lakukan, terukur, dan kita uji pada akhir-akhir masa jabatan pengurus. Saya pikir itu saja, Ketua dan Sekretaris. Terima kasih. Tapi mungkin untuk kawan-kawan hadir pada saat kita punya pertimbangan, mungkin nanti pertimbangan itu lah ada di rapat kemarin. Kenapa 800? Karena memang mungkin saran saya Ketua sama Sekretaris, mungkin adik-adik ini tadi, mungkin kata tadi ada adik-adik ini baru mengenal. Kita ambil, kalau kartunya belum sampai berumur 1 tahun, jangan 800. Mungkin kita join nanti untuk mengambil itu. Karena kartunya masih 1 tahun. Ada yang berapa tahun? 1 tahun. Mungkin itu nanti akan kita pertimbangkan. Bagi yang kartunya belum berusia 1 tahun dan telah mati, karena kemarin mereka juga kita ambil juga kontribusinya. Itu, makasih Ketua. Saya rasa untuk selanjutnya kita tinggal minta setuju tidak setuju aja lagi, karena pertimbangan kemarin udah kita bahas dalam rapat sebelumnya. Terima kasih Ketua Sekretaris. Mungkin ada kawan yang lain? Setuju. Ya, boleh. Dan kawan-kawan semua, saya kira tadi kan pembukaan sudah dikatakan bahwa tanggal 3 sudah ada rapat. Artinya hari ini rapat pleno. Saya kira rapat pleno ini tentu sudah diberitahu dan tidak ada menjadi debat kusir lagi. Langsung kalau rapat pleno sampai voting itu keputusan. Orang tinggal menetapkan aja kok. Saya kira wajar. Kalau mau jadi pengacara pasalnya harus tinggi dan harganya juga tinggi. Saya kira itu. Tadi ada yang bilang yang junior
berat kalau kita berat. Tapi satu sisi makin besar uang keluar, kita kan minta juga sama klien ini. Kalau dikasihnya sedikit sama kita, nggak mau juga kita. Jadi itu satu. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya mau apa ya kan? Kan ada tadi dari berkembang dari kawan-kawan juga. Ya ketua bisa juga ditanggung 10 orang misalnya, ini misal ya, atau siapa, itu disilang lah. Jadi kita ambil jalan tengah saja lah. Artinya memang berat-berat juga, tapi kalau ada nanti klien kita yang memberikan lebih, jangan yang susahnya aja kita cerita, enaknya pun banyak dari pengacara ini. Banyak enaknya juga. Tapi saya sependapat dengan Bang tadi, kalau dihitung-hitung memang berat. Tapi kalau pemula berat. Tapi kalau nggak kita mulai dari sekarang, kapan lagi? Ada masalah itu. Jadi ya silakanlah. Kalau kami di sini tadi katakanlah yang berdiskusi ini, ya sudah baguslah itu, itulah kira-kira. Kita jalani saja. Siapa nanti kira-kira yang kurang mampu atau yang kita bantu, ya kan gitu ya kan. Namanya sesama rekan ya kan, nggak usah kan rekan advokat, rekan penegak hukum saja pun undang-undang itu kan kita harus saling bantu membantu ya kan. Apalagi rekan kita ya, kita pasti bantu, makin yang kita bantu. Kita ambil jalan tengah, yang mana terbanyak itulah kita ikutkan. Jadi kepada adik-adik semua semangat aja lah. Artinya selagi niat kita baik, tidak ada yang susah dan kita banyak di sini. Dan saya kira itu adalah yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Mengenai pembayaran kartu yang kata Adinda Ali 250 itu atau 300 pun katakanlah, semasa Charles itu tidak pernah ada. Tetapi kalau masa Sofan Tambunan ada. Saya sudah mengalaminya. Waktu itu kantor Pradini adalah di Majapahit, Jalan Melur. Itu satu. Dan yang kedua, tentang kenaikan ini dari 750 atau saya mundurkan dulu 600. Dari 600. Ya, itu masa Charles juga. Kenapa kita tidak dibebankan iuran? Ya, itulah luar biasanya Ketua Charles. Sofyan Tambunan juga tidak ada membebankan itu. Nah, sekarang ada hal yang pantas dan wajar kalau ya dinaikkan dari 750 ke 800. Itu hal yang wajar. Kenapa? Kita kan advokat ini orang kaya sebenarnya. Siapa bilang miskin? Orang kaya kok. Saya mau tanya, kecuali yang baru 1 tahun keluar izinnya, tunjuk tangan. Siapa di antara advokat yang hadir ini pernah menandatangani surat kuasa 2 juta? Gak ada? Ayo, coba tunjuk tangan. Nandatangani surat kuasa 2 juta aja. Gak ada kan? Hah? Kalau pre beda lagi, ya? Prodeo. Ya, prodeo itu. Ya. Nah, saya tadi kasih pertanyaan itu, saya bandingkan dengan yang 800. Untuk 3 tahun. Ya, 800 itu untuk 3 tahun. Kok susah banget sih? Saya hanya minta pengakuan kita loh. Pernah nggak kita nandatangani surat kuasa 2 juta sekali teken kuasa? Nah, aku mau dengar yang mana? Ada nggak? Ali pernah? Pernah. Ali pernah. Tapi kalau dia bayarkan 800, sisanya tinggal berapa? Untuk 2 tahun, 3 tahun. Nggak rugi.
rugi kan? Cuman niat kita itu memang tidak ada untuk mengembangkan organisasi ini. Bukan, nggak semuanya ke DPC. 2 juta, bayar 800.000. Sisanya tinggal berapa? 1-2. Itu bukan satu perkara loh, yang 3 tahun. Hah? Hati-hati loh. Nanti karaoke di sana-sana, ngopi, kongko, lebih dari situ. Sekali seminggu. Iya kan? Benar gak? Jangan gitu dong. Kita mau sama-sama memikul apa yang ada di pradi kita. Susahkah di pradi kita? Ayo kita pikul. Dan saya terus terang terhadap dasar. Masa disuruh memikul membantu? Ayo kita bantu. Ngapain dibantu-bantu pengacara ini? Untuk apa? Tadi duitnya katanya, bukan kasusnya. Ya, jadi biaya yang 800 itu selama 3 tahun, yakinlah perkara kita ini pasti bertambah, ya, pasti bertambah, tertutupilah itu. Lalu biaya-biaya di kantor kita di PC itu juga luar biasa banyaknya. Ya, selama ini kita sudah tahu kan bagaimana. Sebenarnya bukan 25 juta, lebih sebenarnya. Jangan ditutupin. Lebih, ya. Jadi syukur kita punya kantor pradi yang megah, ya, sendiri pula untuk di Indonesia. Cuman kita loh, jangan. Jadi kita semangatin, ya. Nah, jadi banyak solusi yang harus kita lakukan, ya. Jangan kita anggap diri kita miskin lah, ya. Kita advokat. Nah, jadi saran saya seperti itu. Marilah kita sama-sama saling membantu, gotong royong untuk meningkatkan pradi kita ini. Jadi saya yakin 800.000 itu bukan hal yang luar biasa beratnya, ya. Jadi itu aja yang saya bisa sampaikan, Pak Ketua dan Sekjen. Ini Pak Zulkifli. Iya. Wah, ini nampaknya tak kali oleh Saya tadi mendengar ataupun kita sudah maklumi bersama dalam hal pengambilan kartu tahun-tahun yang lalu sejak mulai Charles sampai sekarang ini. Pengambilan kartu biayanya Rp600.000, tapi diberikan cenderamata. Kalau dulu itu kaos ada, ya kan? Belakangan ini dikasih tas. Rp600.000. Ada lagi buku. Jadi story. Kalaulah dari 600 menjadi 800, untuk mencari solusinya, kaos dulu dibeli, juga tas juga dibeli, tapi bisa menjadi 600.000 kita mengambilnya, mengambil kartu itu dengan catatan. Bagaimana kalau kita sepakati tetap 600 tapi jangan dikasih cenderamata, sebab itu juga itu 600.000 tapi kita belikan tas 200.000, untungnya 400.000. Gitulah kira-kira ya untungnya. Jadi yang untung 400.000 itulah kita untuk biaya operasional. Iya kan? Itu anggota kita banyak, sampai 2.000 ada ya. Ketepatan saya sama Charles satu kantor, jadi saya tahu apa yang diperbuatnya. Ada anggota yang berhubungan dengan polisi segala macam, langsung dia jam berapa aku telepon dia langsung ke lapangan. Gratis. Ya, cuman kalau ada nanti pengajaran itu mau minta begini kemana yang mau diurus ya cincang-cincang lah. Tapi intinya kepada ketua Charles dulu gratis. Tak ada teken-teken kuasa. Nah, jadi dengan ketua ini kan kita
juga. Anggota kita beribu, kita jauh dari dia. Entah diumum, entah adanya masalah-masalah yang ditanganinya. Kan kita nggak tahu juga. Ya tapi ya wajar juga lah kadang-kadang apa yang bisa kami terima dari gitu sama DPC apakah bisa itu ada juga itu perlu juga diterangkan ya. Supaya jangan ada kesal-kesal di hati di sini. Hanya sekian aja yang saya tambahkan. Mudah-mudahan kita ini yang dibimbing Tuhan lah dan apa dilaksanakan berguna untuk kita ke depannya. Amin. Tapi kalau kami ini janganlah disamaratakan kan begitu ketua. Realistis saja kita ketua. Sekretaris. Kalau bisa, saya setuju kalau advokat senior ini 800. Tapi kalau kami ini yang baru setahun dilantik, kalau bisa 500, 400 gitulah ketua. Karena kalau kita hitung 800 semua kali 3.000 anggota, berapa lah itu? Banyak kali sudah itu. Kalau bisa yang baru setahun ini, yang para seorang baru dilantik, itu dibedakan lah ketua. Itu aja mempertegas. Oke. Siap. Aku rasa ini sudah korum, kita dapat kesimpulan dari semua pendapat. Ada beberapa hal mungkin yang sangat inti. Pertama, kita akan merubah namanya, bukan iuran tapi kontribusi yang kita ambil hari ini. Yang kedua, ada pembagian nilai untuk khusus advokat yang baru dilantik. Tadi ketua bilang 2 tahun tuh. Tadi Brother Sagala bilang tadi 1 tahun. Tinggal kita yang putuskan. Ketua tadi bisik-bisik udah dibuat harga 500.000 untuk setahun advokat. Kita setuju 500.000 khusus untuk advokat yang masih beracara selama 1 tahun. Oke. Lalu pertanyaannya tadi juga sama advokat baru, itu uang kemana? Nah itu nanti kita gunakan untuk para ketua bidang program termasuk dialog interaktif. Nanti kegiatan-kegiatannya adik-adik juga nanti itu yang menjalankannya. Sudah ada program itu tergambar. Itu mungkin bedanya zaman Ketua Charles sama zamannya Bang Azwir. Mungkin Ketua Charles zamannya adalah zamannya strike. Zamannya Bang Azwir itu memang zamannya zaman doktor. Memang betul pendidikan, dialog, segala macam. Nah itu, kurasa itu bisa disikapi dan kita maknai dari pembuktian para pengurus nanti 1-2 bulan ke depan, dan kita bisa gambarkan DPC Pradi Medan Serokan akan sangat sibuk dan sangat selektif dalam membangun kualitas anggotanya ke depan. Jadi itu untuk poin pertama ini, apa kita setuju biar kita ketok? Terima kasih. Kita setuju, Ketua. 800 dan apa ya? 800 untuk anggota advokat senior, 500.000 untuk advokat yang baru 1 tahun beracara. Baik, terima kasih Sekjen. Kita sepakati kontribusi pengambilan kartu untuk nanti setelah perpanjangan senilai 800.000, dan bagi advokat yang masih beracara 1 tahun 500.000. Kita sepakati. Oke. Kita masuk poin kedua tentang asuransi. Ini agak sensitif pembahasannya, tapi memang harus dibahas karena banyak anggota yang belum tahu. Untuk khusus advokat yang meninggal dunia. Bagi advokat yang meninggal dunia, organisasi kita menyiapkan anggaran ucapan duka itu sebesar 10 juta rupiah. Tapi banyak terjadi persoalan, kenapa? Karena nggak lapor. Gitu. Khusus bagi keluarga yang berduka, atau kita mungkin bisa share kepada teman-teman semua, harus dilaporkan agar dananya bisa kita cairkan. Karena itu butuh ahli waris yang ngambil. Kalau nggak ahli waris kan secara hukum nggak bisa ngambil, kita kan pengacara. Harus ada yang laporkan. Jadi tolong kepada rekan-rekan para senior sekalian, bulan yang lalu aku rasa ada tiga pengacara yang meninggal dunia, dan ada yang komplain, ada yang karena kalau dia terlambat waktunya nggak bisa dicairin, dia punya waktu itu. Kalau nggak dilaporkan, nggak diklaim dalam waktu yang ditentukan, dia nggak bisa cair. Jadi itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu poin kedua yang kita bahas di rapat pleno. Lalu poin ketiga itu tentang kerjasama Pradi dengan kampus-kampus universitas yang ada di Kota Medan. Per
hari ini Pradi Medan, DPC Medan menjalankan program Kampus Merdeka dengan Universitas Sumatera Utara. Jadi rapat pleno kita mengusulkan apa kontribusi Universitas Sumatera Utara, atau dalam konteks luas apa kontribusi universitas-universitas yang menggunakan fasilitas DPC Pradi Medan kepada DPC Pradi Medan. Kita usulkan pertama, siapapun kampus yang ikut serta Kampus Merdeka DPC Pradi Medan menyiapkan para pemateri-pemateri ketika DPC Pradi Medan ingin membuat sebuah kegiatan dialog interaktif. Jadi pemateri-pemateri itu jangan lagi dibayar lah gitu ya. Karena kita udah menerima mahasiswa-mahasiswa itu sekitar 20 ke 25 SKS di kantor kita masing-masing. Kita yang ngajar mereka dari ilmu kepailitan, PKPU, bagaimana buat surat kuasa, bagaimana buat gugatan, pledoi bagaimana, kita bawa ke pengadilan, kita bawa kantor polisi, kita kasih uang sakunya. Kita nggak dapat gaji. Tapi pada saat DPC Pradi Medan ingin melakukan kegiatan, siapkan ahli, siapkan pemateri, bila perlu siapkan buah-buahnya. Itu usulan, apakah kita semua setuju untuk poin itu? Kurang setuju ya? Biar supaya jelas kontribusinya. Nah, ini program yang dibangun ketua ini memang betul-betul apalah ini Bang Anto, berajas pendidikan yang kampus merdeka juga. Kan? Perlu bimbingan Bang Ratu ini. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah hal-hal yang berkembang. Hal-hal yang berkembang, mungkin ada sesuatu yang terlewatkan, misalnya ada Bang Asri bilang tentang virtual office atau keteraturan tentang menggunakan nama Pradi di luar, kira-kira gimana, atau mungkin persoalan bagaimana perlindungan DPC Pradi Medan ke anggota-anggota yang sedang terlibat urusan hukum dengan Polda, kepolisian atau kejaksaan. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan ini. Poin terakhir untuk rapat pleno kita, untuk bisa kita bahas, silakan. Adakah yang perlu kita bahas untuk hal-hal yang berkembang? Sedikit ya. Jadi yang ada yang terlewat mungkin mengenai evaluasi kinerja hasil kerja. Jadi untuk depan kita mengharapkan para wakil ketua, wakil sekretaris, wakil bendahara bisa menggerakkan program kerja yang sudah disepakati di Raker. Jadi saya rasa nanti di sekretariat ada Bu Intan, ada Arman, dan bisa kita tambah atau kita kurangi kalau memang tadi iuran kita sudah cukup, kita bisa tambah pegawai atau staf supaya ini bisa berjalan, supaya nanti wakil ketua dan wakil sekretaris dapat menjalankan program-program kerjanya. Kemudian mengenai hal-hal berkembang, bagaimana kalau kita sarankan setiap ini ada masalah plang misalnya ya, apakah perlu kita tetapkan supaya kantor-kantor kita memakai misalnya lambang Pradinya biar seragam ya, atau memang ya kita kembalikan kepada rekan-rekan dalam membuat plang kantor gitu, saya lihat. Ya kalau ini sekarang ada yang nggak seragam ini, kemarin saya masih pakai ikadin ya, masih pakai ikadin. Kemudian ada yang pakai Pradi yang lama, belum ada lambang apanya, tapi itu bisa dikembalikan ke rekan-rekan sekalian. Tadi misalnya ada, saya pikir udah apa ya, Jan udah agak bebas mengenai ada yang memakai kantor DPC, silakan, tapi lapor kepada sekretariat supaya tercatat ya. Jangan ada senior bertanya ini kok pakai kantor DPC, siapa yang kasih izin ya? Karena dia nggak menerima informasi, ada kita buat virtual office ya. Cuman kawan ini pun nggak lapor ya kan, sehingga kita pun nggak tahu gitu. Nah, mungkin itu yang paling ya. Kemudian yang mengenai ini, jangan mengenai apa rekan-rekan sekalian, kerjasama ya. Saya punya pemikiran mengusulkan, karena ini begini, kalau kita nggak pandai-pandai, ini kan basic kita di universitas atau fakultas. Sekarang kita ada kerjasama Unika, No Mention,
Sari Mutiara, USU, UMA, WISU, ya. Ini mereka juga menunggu ini apa yang mau kita buat. Jadi saya pikir dipilah-pilah aja. Misalnya kalau pidana itu ke USU misalnya, USU sama no mention, urusan-urusan terkait pidana, ya, lingkup pidana ke USU dan no mention. Kemudian kalau terkait hukum bisnis misalnya ke UMA dan UNIKA, gitu ya. Nah, atau kita memang jalankan saja kerjasamanya, nanti yang mana lebih aktif pihak kampusnya ya kita juga aktif. Nah, itu mungkin pemikirannya begitu. Sekjen, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ketua atas masukannya. Mungkin ada ketertiban lah menggunakan simbol-simbol kantor Pradi. Silakan Kak. Ya. Ya, silakan Kak Mat. Baik, tentang partai seperti contoh markas Taurus, ya kan? Tapi di belakang saya itu MS itu sudah melanggar kode etik sebelum kami ajar atau mengingatkan, ya itu sudah melanggar kode etik. Saya mau tanya, apakah pada saat disumpah MS itu sarjana hukum mas gitu, kan dia langsung dipanjangkan, namanya itu dipanjangkan, tapi prakteknya di mana-mana saya lihat hanya MS dan rekan, MS, SH, NU dan rekan. Pertanyaan saya, memang waktu kamu dilantik hanya MS saja, ya? Kalau saya dari dulu markas Taurus, saya nggak malu dengan markas saya, nggak malu. Bapak saya, mama saya, adat itu luar biasa. Tapi itu terlepas dari adat. Yang saya mau tanya, apakah waktu dilantik dan disumpah itu MS, SH, NU itu coba kalau di bagian apa, di bidang apa itu? Anggota. Kalau di urusan kita sebelum kami penasehat Bang Jul Bang Jul itu melanggar kode etik. Nah, ya senior itu ya ketua ya sama sekjen. Terus ini program yang itu tadi disampaikan bahwa kalau seorang advokat meninggal dunia ada sumbangan dari DPR ya 10 juta. Pertanyaan saya, apakah beda dengan asuransi yang selama ini sudah dijalankan? sama. Asuransi yang mengeluarkan siapa itu? Kita lah, bukan kita, lihat dari kartu. Ya. Dari kartu. Berarti bukan asuransi, belum ada itu berkaitan. Enggak dari kita. Dari kita, dari kartu itu pasti dari kartu dipotong DPN. Saya tanya dulu Pak Intan ya. Itu kan ada kemarin diputuskan formulir untuk yang meninggal dunia. Kan kita itu kan dimasukkan advokat ini kan dimasukkan asuransi ya. Kalau dia meninggal kan itu formulir Meninggal ya 3 kali. asuransi. Pertanyaan saya, yang mengeluarkan uang itu siapa? Apakah pihak PT asuransi atau DPR? DPR. Nah, berarti ada dua sumber, tapi bukan kita mau mati ya. Takut juga dia. Ada dua, satu dari asuransi, itu dari dulu ini sudah masuk. Jadi kalau ada anggota advokat kita yang belum masuk, coba dimasukkan. Dari asuransi ada, baru dari DPN ada dua sumber. Nah, terima kasih berarti. Kalau mengenai asuransi itu satu aja. Satu kan? Satu aja. Iya. DPN mengeluarkan, memberikan ke DPC. Peradilan Medan yang minta mereka yang membantu klaim, DPN yang membantu klaim. Oh, berarti
Iya, DPN itu melalui asuransi. Iya. DPN yang yang mana benar? Iya, asuransinya namanya AITA. Nah, beda nggak? Nah, asuransi itu dari AITA. Sementara kabar baik yang disampaikan sekjen kita tadi adalah dari DPN. Itu DPN yang mengklaimkan untuk kita. Berarti kan sama ya? Dari satu sumbernya. Tapi saya dengar DPN yang mengeluarkan. Nah, ini saya. Enggak, jadi kita sudah di asuransi AIA, ya nggak ada masalah. Itu dari satu sumber. Ya, ini harus jelas. Harus jelas ini ketua sekjennya. Nah, iya, ada waktunya. Nah, kemudian udah habis ya, setengah 5. Enggak lah, jam 5 aja. kalau Udah siap lah. ya diwajibkan lah ketua dan sekjen logo ya harus diwajibkan karena banyak saya lihat pradi kita ini kan ada 3 ya kan 7 udah ke 1 7 pradi ya sudah 7 berarti. Nah, jadi ciri khas kita itu harus kita banggakan, kita tunjukkan ya. Jadi ada keseragaman. Tapi saya yakin kalau pradi kita ini dari dulu taat peraturannya. Baik. Jadi hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Kira apa? Masih keputusan sehingga sah. Nanti kami akan laporkan juga ke DPN pusat. Mungkin begitu ketua untuk sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Sekjen. Tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita berikanlah dulu A+ untuk Sekjen. Luar biasa. Baik, rekan-rekan sekalian, para pengurus, para senioren, dan penasihat Komisi Pengawas Dewan Pakar, ya Pak Edi, selamat datang. Saya tambahkan ini dari tadi Pancabudi fokus terhadap hukum kesehatan ya Pak ya. Jadi nanti kita bisa kerjasama apa yang mau kita lakukan. Baik, demikian dengan telah adanya keputusan dan masukan-masukan tadi, ini menjadi catatan, sudah dicatat oleh notulen. Nanti kita buat notulen notulensi dari rapat ini kita kirim ke Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan dengan baik. Ya, silakan Pak. Sebelum kami tutup. Saya memberikan masukan agar DPC mendorong tegaknya marwah advokat, misalnya rekan saya, partner saya di kantor melakukan kunjungan misalnya ke Kejaksaan Negeri Medan sudah beberapa waktu lalu. Nah, di sini ada yang menurut saya harus kita sikapi, misalnya perlakuan terhadap advokat yang datang berkunjung ke kantor instansi penegak hukum lain, itu misalnya di PTSP ya, itu begitu ketat, kalah dengan penjara ya. Kita di handphone kita disimpan di loker, padahal kita menjalankan tugas dan profesi advokat. Lalu yang kedua, ketika di PTSP laporan dari rekan partner saya di kantor, yang diminta yang dicatat adalah KTP. Saya bilang itu tidak baik dan tidak pas. Kenapa? Kita datang menjalankan tugas profesi advokat, ditanya adalah surat kuasa dan kartu anggotanya, bukan KTP, itu bukan urusan pribadi. Nah, ini saya kira masukan-masukan dari situasi yang selama ini berkembang di lapangan, baik di Kejaksaan Negeri Medan, di Kejati juga kita harus lapor di PTSP, begitu ketatnya, tidak boleh. Sebaliknya, kalau mereka kantor kita nggak perlu berlaku seperti itu. Ini karena kita menghargai marwah dan profesi mereka sendiri. Tapi sebaliknya nih, saya kira perlu dipertimbangkan, dicatat dengan ketua agar anggota di lapangan benar-benar dihargai profesinya, terutama kita di Pradi, di PC, di Selipi. Ini penting juga. Demikian masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih Dr. Edi.